Gadis itu langsung tahu bahwa perut si wanita licik hanya berisi bantal. Dan tak lama lagi, dia akan menggunakan anak palsunya untuk menghancurkan keluarga sang CEO. Bahkan adik perempuan sang CEO pun akan ikut celaka. Namun saat gadis itu mengeluh soal nasib sial keluarga itu, ia tak sadar bahwa suara hatinya telah terdengar oleh sang CEO. Ternyata gadis itu bukan orang biasa, melainkan seorang kultivator dari Gunung Longhu. Di usia 18, ia diturunkan gunung oleh gurunya untuk menunaikan perjodohan dan tunangannya adalah CEO ternama di dunia bisnis. Tapi baru pertama kali bertemu, sang CEO langsung menganggapnya gila. Bahkan menyuruh orang membawanya ke rumah sakit jiwa. Gadis itu marah dan memaki CEO punya otak bermasalah. Namun saat CEO menoleh balik untuk membalas, sebuah pot bunga jatuh dari atas tepat di belakang gadis itu. Meski gadis itu menyelamatkan CEO tepat waktu, tapi malah dianggap sedang akting dan ingin menjebaknya. Sebagai seorang kultivator, gadis itu sebenarnya tak tertarik urusan duniawi, tapi membiarkan orang celaka jelas bertentangan dengan nurani. Dengan satu hitungan jari, ia mengetahui bahwa wanita licik itu menyewa pembunuh dengan harga 200.000 untuk mencelakai sang CEO. Sayangnya si pembunuh sudah kabur. Tepat saat itu, datang adik perempuan sang CEO bersama si wanita licik. Karena tumbuh besar bersama, adik CEO sudah menganggap si wanita licik sebagai calon kakak ipar, dan tak mengizinkan siapapun menjelekkan namanya. Namun gadis itu hanya melirik sekali. Langsung tahu bahwa wanita itu hanya pura-pura hamil, dan bahkan meramalkan bahwa ia akan menghancurkan keluarga sang CEO. Awalnya gadis itu tak ingin ikut campur. Namun karena sang nenek punya hubungan dekat dengan gurunya, ia terpaksa meramal sedikit demi menghormati sang nenek. Hasilnya, jika tadi ia tidak menyelamatkan CEO, maka sang CEO pasti sudah terluka parah. Dan wanita licik itu akan membawanya ke rumah sakit untuk merawatnya. Lalu dalam waktu setengah tahun, sang CEO akan dijual organnya, dan jasadnya dibuang ke got. Melihat wajah polos wanita licik itu, sang CEO mulai menyadari bahwa hanya keluarganya saja yang bisa mendengar suara hati gadis itu. Untuk membuktikan ramalan gadis itu, ia memutuskan membawanya menemui sang nenek. Karena ia memang ingat dulu sang nenek pernah menjodohkannya. Di sisi lain, wanita licik khawatir sang nenek akan menyukai gadis itu. Maka di tengah jalan ia pura-pura keguguran, dengan tujuan membersihkan tuduhan hamil palsu, dan menjebak gadis itu. Sesuai rencana, sang CEO langsung membawanya ke rumah sakit pribadi yang sudah ditentukan. 2 jam berlalu, dokter dengan nada menyesal berkata bahwa karena terkejut kandungan si wanita licik keguguran, sang CEO langsung merasa dunia runtuh. Karena keluarga mereka hanya punya satu garis keturunan, dan akhirnya ada calon bayi. Melihat gadis itu santai makan kuaci, adik CEO langsung marah, menuduh gadis itu sebagai penyebab keguguran keponakannya. Namun gadis itu hanya merasa geli, karena rumah sakit yang dipilih wanita licik jelas rumah sakit kecil yang sudah disuap dokter sebelumnya. Sayangnya, kedua bersaudara itu sama sekali tidak menyadari kebohongan itu. Saat dokter hendak mengusir gadis itu, ia tak tahan lagi, dan berkata dengan dingin bahwa yang diselamatkan hanya bantal. Kalau tak percaya, silakan cek sendiri ke ruang rawat. Dokter langsung panik, berteriak memanggil satpam sambil menghadang mereka. Tapi gadis itu dengan tenang mengeluarkan jimat pengikat, dan langsung membuat dokter tidak bisa bergerak. Meski begitu, sang CEO masih mengancam dengan wajah dingin. Jika ternyata wanita itu tidak hamil palsu, ia akan membuat hidup gadis itu lebih buruk dari kematian. Padahal di saat itu, wanita licik justru sedang santai di ruang rawat, maskeran dan menikmati pijatan dari dokter, sambil mengingatkan dokter untuk segera membuang bantal itu. Namun di detik berikutnya, gadis itu membawa sang CEO dan adiknya langsung masuk ke ruang rawat.